Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wa qala aidan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in Basya tahu artinya? Tahu. Oh, tahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul muhtaramat. Ini muhtaramin ustadznya paling ada. Jadi ustadzah yang banyak. Yang saya hormati para ustadzah, para ibu haji, dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Saya nggak absen atu-atu. Masih pada ingat, alhamdulillah. Ya Allah, kirain nenek-nenek lupa kali gitu. Syukur. Nah, ada nenek-nenek nggak sini? Nggak ada. Ngaku memang. Kalau jiwa usianya usia demen dah, tak tinggal digodain dah. Alhamdulillah. Orang kan yang namanya senang suka kan bukan harus tua muda. Suka dengan akhlaknya, suka dengan tutur sapanya, suka dengan senyumnya. Tuh kalau senyum 17 otot muka sedikit keluar. Kalau marah-marah 42 otot muka keluar. Makanya kalau lagi marah ngaca dah. Cakep apa jelek? Lah kata usahanya cakep tadi kan. Alhamdulillah, siang ini kita diundang di rumah keluarga Ibu Hajah Nismah dan Bapak Haji Nazaruddin. Kebetulan dan pas waktunya putra dari beliau Bapak Muhammad Iqbal udah jadi bapak ya Bal ya. Ya Allah, kecil kita tuntun-tuntun. Kalau nangis ngadu tuh mayahnya. Sekarang udah jadi bapak. Udah punya anak, namanya cakep, Atiyah Salsabila. Betul? Kok tahu? Nanya tadi Iqbal. Binti Muhammad Iqbal. Alhamdulillah sudah lahir. Doa yang kita panjatkan mudah-mudahan menjadi anak yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua ibu bapaknya, bermanfaat buat agama, nusa dan bangsa. Ini anugerah Allah. Tadi sorotnya betul? Ah betul. Taltul aja. Dulu kita anak-anak, sekarang udah emak-emak. Masih inget gak? Waktu masa kanak-kanak kita inget gak? Tuh, begitu cepatnya waktu berlalu. Kecil main karet, kembang dia diikat-ikat. Kembang apa namanya itu? Wah, dia apa tuh? Main karet. Udah gak ada anak sekarang. Apa itu? Perhiasan hidup. Makanya kalau pas bayi baru lahir, kata pepatah, waladat ka ummuka ya bena adam bahagia wan nasu yadhakuna haulaka surur. Pas anak brojol, oe 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 oe. Nah kan betul nangis tuh. Bayi lahir begitu nangis. Kecuali di Jerman, bayi langsung lari. Baby band, mobil baby band.
Anak lahir langsung nangis. Ya, waladat ke umuka, ibumu telah melahirkanmu dan kamu dalam keadaan menangis ke dunia. Sedangkan manusia di sekelilingmu, orang tua, kakek, nenek, paman, encik, uwa, encang, pakde, bule, pakle, pala lo, semuanya tertawa gembira menyambut kedatangan kita waktu lahir. Betul? Girang, seneng anak lahir, ibu, bapak girang, gembira. Kenapa? Baru dapat anak, ya, baru dapat bayi. Ini namanya adalah kegembiraan. Makanya pepatah dilanjutkan, dan jadilah waja'al umroka, jadilah ketika kamu mati semua orang menangisimu dan engkau dalam keadaan tersenyum. Tanya, pengen mati kita tersenyum kayak orang tidur? Orang sekeliling kita, laki kita, bini kita, anak kita, mantu kita, semuanya nangis kehilangan. Pengen begitu? Jangan sampai kita mati diketawain, kita mati ditangisi orang, ya, merasa kehilangan. Kenapa? Karena banyak amal-amal ibadahnya, karena banyak akhlak yang bagus, karena banyak memberikan kesan-kesan yang baik terhadap manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang pertama tadi, menjadi apa tadi? Menjadi hiasan hidup, zinatul haya. Ya. Yang kedua, fungsi anak. Biar ingat nih kita yang baru punya cucu, apalagi yang masih hamil. Ada yang hamil gak sini? Udah kagak ada. Siap banget. Udah kagak ada di sini yang hamil. Udah baki Tat. Udah pada baki katanya. Iya. Ada yang megangin perutnya, apakah iya kagak? Lah kagak apa-apa, anugerah. Ya, pertama zinatul hayah, sebagai hiasan hidup. Semua orang tua hilang. Makanya kalau orang yang belum punya anak, ya Allah, ujian dari Allah. Kalau dapat anak, ujian juga dari Allah. Yang kedua, menjadi qurratul ain. Qurratul ain itu adalah penyejuk mata. Lihat, kalau kita ngelihat bayi, nggak ada orang semua ngelihat bayi marah-marah, kesel sama bayi. Ada berita orang bisa membunuh bayinya, itu orang sedeng, singit, gelo, gila, gokil. Itu udah sakit jiwanya. Ya, menjadi qurratul ain dalam doa kita, Rabbana hablana min. Gedean dikit dah, mulai masuk sekolah 5 tahun 6 tahun mulai ngeselin dah, jajan mulu, mak duit mak, ya duit ya, begitu. Mungkinnya dari kecil tuh benar-benar dipelihara, dijaga. Kalau udah gede kan begitu. Injak SMP, pulang sore-sorean, sekolah pagi, pulang lewat maghrib, emaknya melotot depan pintu, lama kemana anak gua? Mulai kesel gak? 4. Kemana tuh anak? Pulang jam segini. Gedean dikit lagi SMA, pulang bawa perempuan. Ya Allah. Ya begitu. Terus nginjak sampai kayak kita lagi punya anak, punya keturunan terus. Makanya anak bayi itu adalah fitrah, qurratul ain, sebagai penyejuk mata. Yang ketiga, ini yang mesti kita hati-hati, menjadi fitnah. Fitnah bukan hanya sekedar fitnah, tapi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya harta dan anak itu bisa menjadi ujian. Ujian apa? Ujian hidup kita. Tahu anak nguji kita dengan nguji kesabaran kita, nguji kocek kita, kantong kita, nguji pikiran kita, nguji hati kita. Ya kan gitu. Ya Allah, anak gua begini amat. Pelan-pelan gua ngelahirin, agak kayak gua ngidam kayak gini amat. Ngidamnya apaan? Megang kepala kereta. Jadi mudah-mudah kereta mulu tuh. Ya Allah, ya.
Makanya kalau dalam keadaan dari mulai hamil tuh perut pegangin, bacain. Yang paling gampang selawat dah. Ayat, surat, Yusuf apa kagak? Bisa baca Quran juga kagak? Baca Latin apalagi baca Latin? Jadi gimana? Udah baca aja sholawat atau baca al-insyirah alam nasyarah laka sadrak. Pegangin tuh perut sambil pegangin, duduk mau tidur baca sholawat. Kagak ini. Setel oplosan gede banget. Tuh anak jingkrak-jingkrakan di perut. Ya Allah, diajak nonton apa namanya tuh acaranya? Hafal Ya Allah. Pantes kalau anak sekarang suka jingkrak-jingkrakan kayak begitu rumahnya nonton YKS. Coba kalau baca selawat, ya kan? Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji. Adem banget tuh. Lahirnya juga gampang. Tuh diayunin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak banget kayak begitu kan? Tutupan motor kita juga nonton. Lah enak goyangnya. Mata nggak bisa dibohongin. Kalau anak lagi nonton kita duduk. Mau nggak mau non? Tanya kalau anak emang bisa nggak dijagoan gitu jogetnya? Nggak apa-apa juga. Tapi jangan kebablas. Jadi fitnah. Yang ketiga jadi Yang keempat, anak itu bisa jadi musuh. Ya. Innama ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Hai orang-orang beriman, harta, anak semua itu bisa menjadi musuh bagi kamu, maka hati-hati. Dari kecil dididik benar-benar ngaji, dibawa ke TPA, tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan akhir, sampah lah. Apa tuh? Taman Pendidikan Al-Quran. Didik, diajarin ngaji, betul. Udah pintar ngaji, bisa baca Quran, sekolah SMP, udah gak sempet ngaji dah. Terus kelupaan, mak bapaknya gak inget lagi. Masuk SMA, kenal cewek, kenal cowok, kenal pacaran. Waktunya habis buat begituan, Qurannya ditinggalin. Tanya bisa baca Quran nggak? Kagak. Saya pernah punya 2 orang suami istri dari TK sampai SMA. Sekolahnya di Al-Azhar. Mana Al-Azhar tuh? Sekolah elit dah, sekolah mahal. Ternyata saya diundang, diajak. Dia nanya, Pak Ustadz ajarin saya ngaji. Lah, emang nggak bisa baca Quran? Lupa, udah kelamaan. Gara-gara nikah, kawin, Qurannya ditinggalin, nggak ngaji lagi. Utlubil ilma minal mahdi ila, nuntut ilmu dari jebrot keluar sampai mati. Makanya yang namanya ibu itu al-ummu madrasatun. Ibu adalah awal pendidikan. Jadi ibu yang pertama kali ngasih pendidikan. Idza a'dattaha a'datta syaban radiyan. Kalau ibu udah mempersiapkan tuh anak menjadi anak yang baik, insya Allah menjadi generasi yang baik. Kalau ibu ngajarin yang kagak-kagak ataupun nggak ada perhatian, maaf, kadang-kadang udah lupa, kesibukan, Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu ngaji, Minggu ngaji, saya ngaji lagi Senin. Tanya, Bu ngaji mulu Bu? Lah iya. Masa nggak? Wow, nggak tahu dah, udah. Emang kenapa? Nggak punya duitnya buat masak.
Lah ngaji jangan gitu-gitu amat. Ya, ngaji seminggu 3 kali dah. 4 kali juga boleh dah. 5 juga kali. Oh, banyak lagi ya. Tuh. Nggak apa-apa ngaji sih, nggak apa-apa. Bukan salah ngaji. Ngaji salah nggak? Nggak ada yang salah. Kecuali gurunya ngajarin salah. Gurunya juga ngingetin, Bu, ngaji Bu, ingat di rumah. Urusan keberes kelar belum? Insya Allah selesai sip. Nah, enak ditinggalin. Ya, yang terakhir, ya, mudah-mudahan kita doakan nih buat keluarga Bapak Muhammad Iqbal dan istrinya. Sahat namanya? Depi Sekawati. Depi. Nah, ada. Dia ada namanya udah. Bapaknya namanya Muhammad Iqbal, istrinya dia deh. Anaknya namanya Ati ya. Salsabila binti Muhammad Iqbal, kita doain ya. Doanya apa kalau ngeliat orang anak bayi baru lahir, apa doanya? Diajarin apa? Yaitu doanya Allahumma burikalaka, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an. Itu pegang deh ya. Yang terakhir ingat tuh, selesai semuanya rambutnya dicukur tadi. Pertama adalah kata Rasulullah, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqati. Setiap bayi yang baru lahir tergadaikan. Kenapa tergadaikan? Emak bapaknya jadi jaminan nanti di akhirat tuh anak bisa memberikan syafaat. Kedua, nggak bakal digangguin setan. Lebih selamat dia dibandingkan orang yang nggak akikah. Dia lebih selamat dari godaan setan. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa semuanya setelah dicukur, wa yuhlaku, dicukur rambutnya ditimbang. Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain itu dicukur palanya ditimbang. Waktu itu masih ada perak, dibeliin perak, disedekahin. Biasain sedekahin. Kenapa? Karena rambut itu kotor. Rambut pertama keluar bayi itu adalah rambut kotor, makanya dibersihkan dengan sodaqah. Dan yang terakhir jangan lupa tahnik, ya, nggak usah taruh macam-macam di tempat tidur, begini. Tahnik. Kalau bisa formanya ajwa, ya, maknya atau bapaknya bacain selawat, dimut-mut di bibir, ya, sampai basah. Nah, olesin itu di bibir bayinya sambil bacain sholat, namanya tahnik, ya. Itu yang terpenting. Kalau nggak begitu tuh anak nggak ada yang jagain. Kalau begitu kan setan banyak yang gangguin. Makanya kalau orang yang akikah tuh anak-anaknya selamat, sekalipun sakit apa segala macam, insya Allah nggak terlalu membahayakan. Insya Allah. Saya rasa cukup sampai sini deh ya. Ya, cukup ya. Oh, udah tangannya udah begini-begini. Ya, itu saya vokalisnya. Ya, dana-dana doang bisa nyanyinya. Ya, saya kira cukup sekian. Saya nggak bisa maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, kurang baik, mohon dimaafkan. Dan pada ustazah juga mohon dimaafin kalau saya ada salah kata. Ada Mbak Hina di sini, alhamdulillah. Untuk keluarga Bapak Nazaruddin dan keluarga Islam, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang baik, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.